Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Densi Mamora dengan NIM 52432300049, kelas Teknik Elektrode Praktek Dasar Elektronika. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tugas saya. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan konsep tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik beserta contohnya. Tegangan listrik atau V merupakan perbedaan antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan ini merupakan gaya yang mendorong elektron agar melalui pengantar. Tegangan dapat diukur dalam satuan volt dan dapat dihitung menggunakan hukum Ohm dengan persamaan V sama dengan I kali R. Contohnya adalah sebuah baterai memiliki tegangan 12 volt, maka terdapat perbedaan potensial sebesar 12 volt antara kutub positif dan negatifnya. Arus listrik atau I merupakan aliran muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar dalam satuan waktu. Arus listrik diukur dalam ampere atau A dan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. I sama dengan V kali I V per R. Jenis arus listrik searah, yaitu DC mengalir dalam satu arah, seperti pada baterai. Kemudian arus bolak-balik atau AC mengalir bolak-balik secara periodik, contohnya aliran listrik dari PLN. Daya listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan dalam satuan waktu. Daya listrik diukur dalam watt dan dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat kali R jika menggunakan persamaan hukum Ohm. Contohnya, jika sebuah lampu dengan tegangan 220 volt dan arus 0,5 ampere memiliki daya listrik, maka P sama dengan 220 volt dan 0,5 ampere, maka daya listrik yang dapat adalah 110 watt. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tegangan listrik adalah dorongan yang menyebabkan arus listrik. Arus listrik adalah jumlah elektron yang mengalir dalam suatu pengantar dan daya listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan dalam satuan waktu. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan sumber arus listrik dan sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik adalah perangkat yang memberikan tegangan tetap kepada rangkaian listrik sehingga arus dapat mengalir sesuai dengan kebutuhan beban. Ciri-cirinya memiliki tegangan yang tetap, sedangkan arus yang dihasilkan bergantung pada hambatan beban. Sumber tegangan ideal dapat dijelaskan dengan rumus V sama dengan konstan. Kemudian sumber arus listrik adalah perangkat yang memberikan arus tetap dalam suatu rangkaian, sedangkan tegangan yang dihasilkan dapat bervariasi sesuai dengan beban. Ciri-cirinya adalah menyediakan arus tetap, sementara tegangan yang diberikan bisa berubah sesuai dengan beban. Contohnya daya arus konstan, panel surya, dan beberapa jenis generator. Dengan persamaan I sama dengan konstan, di mana I selalu tetap walaupun tegangannya berubah. Kemudian jelaskan perbedaan dari komponen pasif dan komponen aktif beserta contohnya. Komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan tidak dapat memperkuat sinyal listrik. Komponen ini hanya berfungsi untuk menyimpan, menahan, atau mengatur aliran listrik dalam rangkaian. Ciri-cirinya ialah tidak membutuhkan sumber daya eksternal, tidak dapat memperkuat atau mengendalikan arus listrik, dan hanya dapat menyerap, menyimpan, dan menghambat energi. Contoh komponen pasif yaitu resistor. Fungsi resistor adalah menghambat atau membatasi arus. Contohnya digunakan dalam pembatas arus pada LED dengan persamaan V sama dengan I kali R. Kemudian ada kapasitor. Fungsinya menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara. Contohnya digunakan dalam filter daya pada adaptor dengan persamaan Q sama dengan C kali V. Komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronik yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan dapat mengontrol atau memperkuat sinyal listrik. Ciri-cirinya ialah membutuhkan sumber daya eksternal untuk bekerja, dapat memperkuat, mengendalikan, atau memoderasi sinyal listrik, dan berperan penting dalam rangkaian elektronik modern. Contoh komponen aktif yaitu transistor. Fungsinya menguatkan sinyal listrik. Digunakan dalam amplifier suara, jenisnya BJT dan FET. Kemudian ada dioda. Fungsinya mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Contohnya digunakan dalam penyeara daya pada adaptor. Jenisnya ada dioda Zener, LED, dan dioda Schottky. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen pasif hanya berfungsi mengatur dan menyimpan energi listrik. Contohnya resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber daya eksternal dan dapat memperkuat atau mengendalikan sinyal listrik. Contohnya transistor, dioda, dan IC. Kemudian soal yang keempat, jelaskan karakteristik dari komponen dioda beserta contohnya dan fungsinya.
Dioda adalah komponen elektronik semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah dan menghambat arus dalam satu arah sebaliknya. Contohnya ada dioda penyarah. Dengan contoh dioda penyarah adalah 1N5408, yaitu dioda dengan kapasitas tinggi 3 ampere atau 1000 volt. Karakteristiknya mengalirkan arus A-nya dalam satu arah dari anoda ke katoda, memiliki tegangan maju sekitar 0,7 volt dan silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Kemudian digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Fungsinya digunakan dalam rangkaian power supply untuk menyerahkan arus AC menjadi DC. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi rangkaian dari ketegangan balik yang dapat merusak komponen. Kemudian contoh dioda yang kedua adalah dioda Zener. Contoh dioda Zener 1N4742, yaitu menjaga tegangan stabil di 12 volt. Karakteristiknya dapat beroperasi dalam mode bias terbalik, memiliki tegangan breakdown yang tetap, dan digunakan sebagai regulator tegangan dalam rangkaian elektronik. Fungsinya menstabilkan tegangan dalam power supply dan melindungi komponen elektronik dari lonjakan tegangan. Kemudian ada diode LED. Contoh diode LED adalah di LED merah SMM, digunakan sebagai induktor daya. Karakteristiknya menghasilkan cahaya saat diberikan tegangan massa, tegangan maju, dan efisiensi tinggi dengan konsumsi daya yang rendah. Fungsinya digunakan sebagai indikator daya atau status perangkat elektronik dan dipakai dalam pencahayaan LED rumah tangga, layar LED, dan papan reklame. Kemudian ada dioda Schottky dengan contoh diodanya 1N5819, digunakan dengan tegangan maju rendah 0,2 volt. Karakteristiknya memiliki tegangan jatuh yang rendah sekitar 0,2 volt sampai 0,4 volt. Kecepatan switching yang sangat tinggi dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi daya tinggi. Digunakan dalam rangkaian switching power supply untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi rugi daya pada rangkaian frekuensi tinggi. Kemudian ada dioda foto dengan contoh dioda foto BPW34, digunakan dengan respons spektrum lebar. Karakteristiknya mampu mengubah cahaya menjadi arus listrik, biasanya bekerja dalam mode bias terbalik dan sangat sensitif terhadap intensitas cahaya. Fungsinya digunakan dalam sensor cahaya pada kamera, detektor api, dan perangkat komunikasi optik. Dipakai dalam pengukur intensitas cahaya atau luxmeter. Kemudian ada dioda terakhir, dioda fraktor dengan contoh dioda 1SFI149, digunakan untuk aplikasi RF, yaitu frekuensi radio. Kapasitasnya berubah sesuai dengan ketegangan yang diberikan. Kemudian biasanya digunakan dalam mode bias terbalik. Fungsinya digunakan dalam tuner TV dan radio untuk mengubah frekuensi dan dipakai dalam rangkaian penguat RF untuk komunikasi nirkabel. Kemudian soal yang kelima adalah jelaskan karakteristik dari komponen transistor dan beserta fungsinya. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat sinyal, saklar elektronik, atau modulator arus listrik. Transistor memiliki 3 terminal utama, yaitu basis, yaitu terminal kontrol yang mengatur aliran arus, kemudian kolektor, yaitu terminal input arus utama, dan emitor, yaitu terminal output arus utama. Jenis-jenis transistor dan contohnya transistor bipolar atau junction transistor BJT. Karakteristiknya dibagi menjadi 2, yaitu NPN, arus yang mengalir dari kolektor ke emitor saat basis mendapatkan tegangan positif, dan PNP, arus mengalir dari emitor ke kolektor saat basis mendapatkan tegangan negatif. Contohnya 2N3904, yaitu transistor sinyal kecil, digunakan dalam frekuensi penguat. Fungsinya penguat sinyal dalam amplifier udara, audio, saklar elektronik dalam rangkaian digital, dan mikrokontroler. Kemudian driver beban untuk mengontrol relay LED dan motor. Transistor field atau field effect transistor, yaitu karakteristiknya dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate, bukan arus seperti BJT, memiliki impedansi input sehingga konsumsi daya lebih rendah, dan memiliki 2 jenis utama, yaitu JFET, FET, junction FET, dan MOSFET, metal oxide semiconductor FET. Contoh FET J310 digunakan dalam rangkaian RF dan penguat sinyal kecil. Contoh MOSFET 1R540, saklar daya dalam power supply, switching, dan driver motor.
Fungsinya penguat sinyal RF dalam radio dan televisi. Kemudian saklar daya efisiensi dalam inverter dan driver motor, dan konverter DC dalam perangkat elektronik portabel. Kemudian ada transistor IGBT, yaitu Isolate Gate Bipolar Transistor. Karakteristiknya cocok untuk aplikasi daya tinggi seperti inverter dan kontrol motor industri, memiliki kecepatan switching tinggi dengan kehilangan daya yang rendah. Contohnya 1R G4PC50W digunakan dalam inverter tenaga surya, dan STGW30NC60WD, yaitu transistor IGBT untuk kontrol motor listrik. Fungsinya inverter daya tinggi dalam sistem tenaga surya dan UPS, pengendali motor industri untuk efisiensi energi, dan sistem pengendali pencapaian elektronik dalam kendaraan bermotor. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.